Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan Abdul Haris Channel. Hari ini gue akan ngajak lu untuk ngikutin, gue akan Zoom meeting dengan sahabat gue yang ada di Bandung tuh, Bro Hendy. Bro Hendy ini adalah salah satu pelaku industri di bisnis jam tangan, terutama jam-jam homemade sih. Jadi gue pengen tahu secara garis besar jam tangan homemade ini apa sih gitu. Karena sekarang kayaknya untuk di komunitas jam ini lagi rame-ramenya nih. Mungkin dalam satu atau dua tahun satu tahun belakang ini, bahkan sampai hari ini masih menjadi perbincangan topik yang hangat mengenai jam-jam homemade, karena semakin membanjir jam-jam homemade di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi apa pengertian homemade itu? Oke, kita ikutin Zoom meeting gue dengan Bro Hendy di Bandung. Guys, stay tune. Check the mic and make sure it sound right, boys. Guys, sebelum kita lanjutkan video ini, tolong subscribe, like, comment, and share. Ya guys, selamat berjumpa kembali dengan Abdul Haris Channel guys. Hari ini spesial banget, gua bisa bertemu dengan Bro Hendy. Gua perkenalkan dulu, Bro Hendy ini lokasi ada di Bandung. Nanti mungkin gua akan jelaskan lebih jelas lagi. Tapi intinya dia adalah pelaku untuk jam-jam homemade ya. Pelaku apa nih? Pelaku bisnis ya. Intinya watch enthusiast. Oh ya, entusias ya mengenai jam-jam homemade yang sekarang lagi rame dibicarakan, pro dan kontra, setuju tidak setuju. Anyway, jam homemade tetap banjir, tetap banyak orang make, banyak orang suka, bahkan yang udah punya Rolex beli homemade juga. Ya gitu Pak Andi ya. Oke, Bro Hendy. Selamat malam, Bro. Betul. Nih gue lagi pakai nih. Sama-sama. Okay. Bro Hendy, selamat malam. Thank you, lo udah mau join sama gue di tengah kesibukan, Bro. Thank you, undang-undang ya. Bro Hendy, kita cuman mau ngebahas masalah homemade ya. Bro, lu memulai jam. Oke lah, kita langsung ke bisnis jam homemade ini semenjak kapan, Bro? Gue kira-kira udah 1,5 tahun. Jadi waktu awal pandemi. Tapi sebelumnya gue perkenalkan diri ya ke subscriber lu ya. Gue Hendy, salam kenal untuk subscribernya Bro Abdul Haris. Oke. Tapi gambar lu nggak jalan nih. Kenapa nih? Signal kali ya. Lanjut Bro. Lanjut Bro. Nggak apa-apa. Suara lu masih gue dengar. Gambar gue ada nggak? Ada gambar lu, cuman nggak hidup. Ada ya? Kalau gue gini-gini ya. Kelihatan kan? Gue goyang-goyang kelihatan. Kelihatan. Tapi gambar lu nggak goyang-goyang Bro. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Bagus sih, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Iya, jadi gua ada channel juga Hendy Time, bahas jam-jam homage di sana. Gua ada toko online juga di Shopee, Tokopedia, namanya Good Life BDG. Oke. Sana khusus jual jam-jam homage. Jadi gue itu watch enthusiast dari kecil gue beli jam. Sama-sama. Iya, jadi gue mulai bisnis ini tuh baru 1,5 tahun lalu. Tapi gue demen jam, hobi jam tuh dari kecil banget. Waktu gue masih ingat waktu gue kecil itu ke jalan sendiri ke depan beli jam sendiri harga 15.000. Waktu gue masih ingat. 15.000 waktu gue kecil itu nggak murah. Iya. Lumayan. Sekarang mungkin 200 ribuan kali ya. Iya. Jadi gue seneng jam dari kecil. Cuma 1,5 tahun lalu gue putusin kenapa nggak coba aja buka toko jam ya. Mungkin gue bisa sharing juga sedikit knowledge gue. Iya. Karena gue hobi jam dari kecil gitu. Alangkah baiknya kalau hobi kita jadiin bisnis juga gitu. Iya. Itu emang udah benar Bro. Nah Bro, ya. Jadi biasanya kalau orang-orang jam, ya. Ya, jam homemade. Nah, Bro, 1,5 tahun lo bergelut di bisnis jam homemade ya. Tapi pengertiannya biar kita clear dulu deh. Ini banyak definisinya banyak. Tapi sebenarnya homemade itu definisi apa, Bro? Apakah memang hanya jam-jam dari China? Apakah memang jam yang udah brand juga bisa homemade juga kan?
Oh, jadi sebetulnya banyak sekali jam yang ngomong-ngomong bacanya yang sebetulnya gua dengar sih homage ya. Oh iya, homage, sorry. Itu Ya, bahasa homage. bahasa yang benar katanya, tapi gue juga nggak bisa Kita mastiin. ngikutin yang paling Jadi banyak aja homage ya. itu sebetulnya penghargaan ke jam lain yang menurut kita bagus. Oke. Jadi kita misalnya kita mau bikin jam yang menurut kita bagus. Sebagai penghargaan kita bikin yang desainnya mirip jam itu. Dan jam-jam homage nggak harus yang dari China. Banyak jam Seiko itu homage ke Rolex. Banyak jam Swiss homage ke jam Swiss lainnya. Oke. Iya. Contoh yang paling terkenal itu yang Hublot. Iya. Hublot itu dia homage ke AP dan homage ke Patek. Digabung jadi satu. Nah itu dia merek Swiss tapi homage ke jam Swiss lain gitu. Jadi homage itu bukan cuma dari China doang. Nah tapi sekarang yang sangat terkenal itu barang-barang dari China. Kenapa? Karena kualitasnya luar biasa, harganya juga luar biasa murah. Jadi itu luar biasa banget. Kita cuma bisa ngeluarin cuma 1-2 juta tapi kualitasnya belasan juta. Itu luar biasa. Bro, gitu. Ini gambar lu nih belum hidup nih. Kenapa ya? Mungkin apa ya, signal apa gimana? Tapi pertanyaan lu gini, bro. Jadi jam homage ini diperuntukkan untuk siapa, bro? Untuk orang yang udah banyak duit, tetap suruh beli homage, atau orang yang kurang duit, kepengen jam bagus, suruh beli homage, atau siapa nih? Orang kan biasa kebikin ada target marketnya siapa? Nah, uniknya jam homage itu untuk semua kalangan, bro. Mulai dari yang nggak berduit sampai yang banyak duit. Oh gitu. Jadi jangan disalahpahamin, Banyak juga pelanggan gua yang berduit. Contohnya Bro Abdul Haris. Bro Abdul Haris pelanggan gua banyak duit, punya Rolex tapi tetap beli jam-jam homage kan? Iya. Gitu. Nah, gua sendiri punya jam-jam homage. Iya. Ya, kalau gua gini, bro. Kalau gua berpikir gini. Gue apresiasi ya terhadap produk homage ya, karena gini, gue ya bukannya apa, gue pernah lah pakai Rolex ya kan, pakai Rolex, harganya lo tau sendiri Rolex ya, mungkin ya lu butuh kerja keras lu baru dapat Rolex, kalau gue gitu kan. Nah ini tiba-tiba ada muncul barang dengan harga yang mungkin 1/100 harga Rolex, tapi kualitasnya bagus, bro. Jadi kalau kualitasnya pun kalau kualitas jelek nggak akan kita ambil gitu. Ini mungkin homage ini nggak ada, tetap orang pada pakai brand. Nah ini hanya di komunitas jam aja bisa tercipta seperti ini. Contoh gini lah, kalau komunitas mobil Ferrari 3 miliar, ada nggak Ferrari yang harganya 3 juta tapi mirip Ferrari? Nggak ada juga kan? Bisa. Tapi di jam bisa, bro. Nah maksud gue gini, bro. Betul. Kalau menurut gue, sebenarnya pemakai homage ini justru orang yang udah ngerti jam, bukan pemula. Karena kalau orang pemula mana tahu kalau jam itu kualitas bagus. Jadi orang itu harus tahu dulu, pemain jam yang lama, dia tahu Rolex, dia tahu semua jam, tiba-tiba ada jam yang mirip brand ternama dan kualitasnya bagus. Kalau orang pemula mungkin dia mana tahu nih benchmarkingnya dengan siapa gitu. Jadi gua rasa sebenarnya homage ini lebih cocok untuk orang-orang yang udah ngerti jam. Dan tinggal tanggapannya aja, dia apresiasi nggak terhadap produk tersebut gitu. Gimana, bro? Kalau menurut lu pendapat gue? Ya, jadi jangan dibingungkan antara homage dengan KW. Bedanya cukup jauh. Karena kalau KW itu, gua nggak apresiasi barang-barang KW. Jadi di toko gua nggak jual barang KW. Hanya barang ori dan homage. Homage juga ori ya. Jadi KW, say no to KW. Jadi kalau KW itu kita malu pakainya. Nanti orang tanya, itu Rolex bukan? Itu RM bukan? Itu AP bukan? Jawabnya gimana? Bukan, tapi kok mereknya Rolex? Bukan, tapi kok mereknya RM gitu. Jadi malu kita pakainya. Ngapain kita pakai yang kayak gitu? Sekarang itu udah zamannya homage. Kalau dulu nggak ada jam homage, jarang banget. Dulu yang bikin jam homage ya cuma ya Seiko, Citizen yang gitu, yang harganya juga nggak murah-murah banget. Betul. Sekarang banyak barang China yang kualitasnya itu sama dengan kualitas Jepang. Sama, gue bilang sama. Nah itu maksud gue, gitu. Bagaimana lu tahu kualitasnya bagus kalau lu belum tahu jam, bro?
Berarti lu harus tahu jam. Iya, betul. Lu harus tahu Rolex dulu gitu, baru lu bisa bandingin. Oh ini kayak Rolex lu gitu. Maksudnya bukan ini Homage ini kan mengikuti, bukan 100% mirip kan, tapi mengikuti. Gitu. Ya kalau gue pada prinsipnya gue beli Homage dari Bro Handi, gue apresiasi lah, gue suka lah. Dengan dia bisa kasih kualitas seperti itu dengan harga seperti itu. Ya, nanti lu lihat ya jam-jam yang baru akan datang itu bagus-bagus. Terus satu lagi soal KW. KW itu kopi 100%, bahkan sampai mereknya di kopi. Kalau Homage itu nggak ada yang 100% sama. Jadi bukan cuma mereknya doang yang beda ya. Homage itu pasti ada beberapa poin yang beda gitu. Misalnya di dialnya beda, atau di bezelnya beda, atau di rantainya beda, gitu. Atau salah satu pendekatannya beda, misalnya transparan caseback. Kalau Rolex pakai solid caseback, dia pakai transparent caseback. Terus dialnya ada beberapa poin yang beda, gitu. Jadi Homage itu nggak pernah 100% sama. Kalau KW 100% sama. Nah, cuman banyak dibingungin antara Homage sama KW, soalnya dulu nggak ada jam Homage, jarang jam Homage. Belum ada. Dulu semuanya KW. Jadi orang sekarang ngiranya Homage juga KW gitu, padahal enggak. Jadi, terus jangan dianggap juga mungkin benar ya, barang China mungkin kualitasnya jelek. Tapi sekarang wah, belum pegang orang yang belum pegang yang bisa ngomong barang buatan China itu jelek. Barang buatan China tuh sekarang bagus-bagus, bro. Betul. Jadi prinsip gue sekarang cari yang harga China, kualitas Japan, desain Swiss. Gitu. Itu istilah lu, bro. Istilah lu tuh. Dengan harga istilah lu oke banget. Bisa dapat desain Swiss. Gitu, bro. Jadi luar biasa. Kualitasnya dibanding harganya jauh. Kualitas Jepang, desainnya desain Swiss. Iya, betul. Bro. Nah ini, bro, ini kedepannya gimana, bro? Sorry, ini gue bukan mau menyinggung brand-brand lain ya, tapi dengan kualitas seperti itu, dengan harga let's say kita bilangnya harga 1 juta, 2 juta, tapi dengan kualitas seperti itu, kita bisa bicara quality karena kita tahu yang jam sebenarnya kan kita tahu gitu, bro, ya kan? Ini gimana nih nanti porsi marketnya untuk brand-brand yang ya equal harganya hampir mirip itu, tetapi ya gimana ya, lu punya jam dengan harga 2 juta tapi serasa jam ratusan juta gitu kan, ya kan? Tapi karena lu bilang lu mau karena memang quality kan, tapi bagaimana jam-jam yang memang udah di harga segitu, dia punya brand gitu. Nih gimana nanti ke depannya pasarnya? Pasarnya yang itu juga mempengaruhin gua ya. Sejak gua mulai koleksi jam Homage, itu mempengaruhi cara gua koleksi jam. Jadi sekarang gua nggak mau sentuh jam yang di atas 10 juta. Gua hanya mau jam-jam Homage yang di bawah 10 juta. Dan gua kalau mau punya jam yang di atas 100 juta. Karena memang kualitasnya beda gitu. Kalau kita ngomong bicara Rolex di atas 100 juta atau AP atau RM atau Patek, itu memang kualitasnya beda jauh dengan jam-jam Homage. Tapi itu harganya ratusan kali lipat. Nah jam-jam Homage ini karena tapi kualitasnya di bawah itu, bro, yang brand-brand yang di bawah itu yang di bawah 100 juta gimana? Brand-brand yang di bawah itu kepengaruh kalau kata gua. Itu marketnya jauh berkurang. Jauh berkurang sekarang. Apalagi sekarang lagi pandemi, mereka kerasa banget. Gitu. Jadi ini gue cerita pribadi gue ya. Gue dulu ada Hamilton Swiss, ada Panerai Swiss juga. Wah, lu nyindir gue gara-gara gue punya Hamilton nih. Bukan. Jadi itu dua-duanya gue udah jual, bro. Karena gue lihat kualitasnya nggak beda jauh tuh dengan jam gue yang harga 1-2 jutaan. Kalau bisa berani ngomong gitu, bro ya? Iya, tapi bukan berarti mereka itu jelek ya. Mereka itu bagus, makanya gue dulu punya mereka. Tapi dengan gue makin punya banyak jam Homage ini, gue makin ngelihat ngapain gue punya jam-jam yang seperti itu. Gue sekalian aja yang di atas 100 juta, mendingan sekaligus Rolex. Karena sekalian investasi juga, bro. Bukan cuma untuk jam doang, tapi kan itu namanya timepiece gitu. Bro, jadi gue apa lu nggak terlalu terburu-buru ngambil kesimpulan, bro? Kenapa?
apa lu nggak terlampau terburu-buru ngambil kesimpulan? Karena kan selain harga, price, quality, tapi kan ini jam-jam Hommatch ini kan memang umurnya masih baru nih. Mungkin kalau ya let's say kita ngomong misalnya jam-jam Panerai atau Tag Heuer, ya itu kan memang udah ada yang pakai 5-10 tahun ya, it's okay lah ya. Masih. Nah, ini lu percaya sama reliability-nya terhadap jam-jam Hommatch ini? Karena kalau dari segi pricing, quality, it's okay lah. Bahkan, bro, ini jam gue udah tes 2 hari, gue nggak apa-apain, masih nyala, bro. Jadi gue oke banget di power reserve-nya. Tapi gue pakai tahun 2 tahun gimana nih? Apa maksud gue lu terlalu berlebihan? Lu ngarepin pakai 10 tahun, bagaimana? Pendapat lu gimana nih? Nah, gue kan udah banyak megang jam Hommatch ya. Selama ini jarang banget ada masalah, bro. Oh gitu ya. Yang harga 1-2 jutaan, jarang banget ada masalah. Dan banyak kan mereka pakai mesin Jepang, Seiko atau Miyota atau yang setara. Yang dari China yang setara, misalnya Seagull atau misalnya Pearl. Itu mereka bikin movement itu udah hitungan jutaan per tahun, bro. Bahkan ratusan juta movement per tahun. Jadi mereka bukan sembarangan. Dan gue percaya itu akan reliable selama hitungan 5-10 tahun ke depan. Jadi boleh kita koleksi itu ya? Iya. Gue udah punya boxnya nih, bro. Kualitas Jepang. Box khusus Hommatch. Iya, gue juga ada tuh box isinya 5 box kali 6, 30. Oke, jawaban 30, bro berarti reliability-nya lu yakin ya? Kedepannya nih jam ini tetap bisa inilah ya, tahan lah ya. Ya, jadi yang dipertanyakan itu sebetulnya bukan reliability, tapi akurasi sebetulnya. Jadi memang bisa diakui akurasinya ya beda dengan jam Swiss, karena jam Swiss itu akurasinya minus 2 detik plus 2 detik per hari. Gitu. Kalau jam yang kualitas Jepang ini standarnya minus 20 plus 40 per hari. Tapi selama ini jarang yang sampai segitu. Biasanya cuman kisaran 5 detik per hari, bro. Jadi jarang banget yang ngaco. Jarang banget. Makanya gue percaya gitu. Jadi gue pegang harganya murah, kualitasnya Jepang, desainnya Swiss. Balik lagi ke situ. Ya, back to the China ya. Ini gue gokil, bro. Gue kan pernah review jam ya. Sore ini jam dia dagang di pinggir jalan, bro. Ya gue belilah jamnya ya. Itu jam itu, bro. Sampai sekarang gue taruh di laci masih nyala, bro. Gokil nggak? Masih nyala dan itu ada lumil. Lu tahu nggak harganya berapa gue beli? Cuman 300.000. Gokil. Nanti gue kasih tahu, gue liatin ke lu deh jamnya. Jam-jam kayak model G-Shock gitu. Gue kan sering ngintip tuh, gue liatin jamnya. Nyala, bro. Gokil nggak? Nah, dan jadi pertama terus waktunya. Nih, kita ngomong bicara China. Nah, nih, lu udah nyala, bro. Tadi nggak nyala, lu. Udah nyala, Nah, senyum manisnya udah kelihatan sekarang nih, Bro Handi. Gitu, jadi gue pertama-tama gue masuk jam Hommatch itu gue penasaran, bro. Gue penasaran apa betul ada jam otomatis modelnya Submariner harganya 150.000. Iya. Ini kayaknya bohong nih dalam hati gue. Ini pasti quartz nih, bukan otomatis. Dan ini pasti kualitasnya yang 2 hari rusak nih. Jadi gue coba gue beli. Paling kalau rusak juga paling ya hilang duit 150.000, nggak apa-apa deh. Gue beli, datang otomatis, bro, beneran. Wah, otomatis udah kaget gue, ada jam otomatis 150.000. Gue pakai jalan, bro, sampai besok masih nyala. Power reserve-nya juga 35 jam lah kira-kira. Gokil. Itu harga 150.000. Bezelnya bezel putar. Itu gila, sampai sampai gue ketawa-tawa pas gue unboxing, bro. Ini beneran gitu ya. Nah, dari situ gue mulai explore yang lain-lain, bro, yang lebih bagus lagi. Iya. Ya kita bicara yang low end-nya aja kayak gitu ya, bro ya. Itu baru low end-nya, bro. Iya. Nah, ini bro, nih jamnya nih gue liatin nih ke lu nih. Apa tuh? Iya, ini jam yang gue beli nih. Nih, Digitech masih bukan? nyala, bro. Gokil nggak? Udah setahun kali gue taruh di laci itu. Merek Digitech bukan? Bukan, mereknya. Nah, dia sih KW nih, dia mereknya Casio. Tapi gue tahu nih jam dari Cina lah. Oh, oke.
Casio, banyak homage untuk Casio yang mereknya Digitech, lalu Sanda, lalu Skmei, Skmei. Gua nih mau ngasihin ke orang, gua mau kasih ke orang, gua nggak tega bro. Maksud gua ya jangan sampai kesan gua ngasih jam yang nggak ori. Jadi gua simpen aja. Tapi gokil bro. Nah itu kan. Kalau jam KW sama homage itu bedanya gitu. Kalau beda. Malu bro. Iya. Kalau homage, kalau nggak mirip-mirip banget orang nanya itu Rolex ya. Kayak gue nih, ada yang nanya, kok nggak mirip Rolex ya? Ini kan bukan Rolex. Intinya nggak malu kan kita makanya. Nggak malu. Iya. Terus jangan salah, tetangga gue beli 5 sama gue. Dia orang kaya loh. Kenapa bro? Dia bisa. Lo tanya nggak dia beli itu kenapa? Kenapa dia nggak beli sekalian udah? Dia hobi. Dia hobi. Dia bilang daripada gue pakai yang asli, gue pakai ini aja. Nah betul. Jadi gue nggak takut pakainya, nggak takut gores, nggak takut dirampok, tapi modelnya tetap bagus dan gue tetap suka gitu, dan kualitasnya bagus gitu dia bilang, ya kan kualitasnya bagus. Kalau misalnya kepentok atau gimana nggak apa-apa, kitanya nggak sakit hati gitu dia bilang. Bro lo, kalau menurut lo ada yang nanya nih, ada orang juga orang kan beda-beda. Kalau gue sih pakai jam apa aja lah, mau branded, mau yang homage ya. Gue yang penting jangan jam KW deh ya. Tapi ada juga orang takut bro, maksudnya orang tuh takut proud pride-nya dia hilang gitu. Kalau orang tahu orang kan pakai jam misalnya Rolex, tiba-tiba dia pakai jam yang mirip Rolex, dia takutnya orang nggak percaya lagi sama dia kalau dia pakai jam Rolex asli, dibilang itu bukan jam Rolex asli. Menurut lo ada juga kan orang berpikiran seperti itu kan? Mungkin ada. Tapi kalau gua enggak, gua juga ada Rolex, gua kadang pakai dan gua kadang pakai homage. Kalau gua sih enggak malu. Yang penting enggak KW kan, yang penting enggak KW. Yang penting enggak KW. Jadi kalau ada orang tanya, itu jam lu Rolex bukan? Oh, ini bukan Rolex, ini homage untuk Rolex. Kenapa bagusnya? Karena gini. Kita jelasin, orang ngerti. Gitu. Jadi ya kalau KW gimana kita jelasinnya? Susah. Nah bro, sekarang mungkin masuk ke homage-nya, jam homage-nya. Jadi kalau dari lu sendiri, rekomendasi ini untuk orang-orang yang ingin jam homage, kan banyak di YouTube mereknya macam-macam. Gua aja banyak belajar dari lu nih, akhirnya gua tahu juga. Ada rekomendasi, tapi ini kan kita nggak ada endorse-endorsean lah. Tapi intinya kalau mau beli jam homage itu apa patokannya gitu. Jadi patokannya apa? Tetap kan orang pengen gue beli homage yang bagus lah gitu. Kalau harga oke lah, harga pasti range-nya sekitar segitu lah. Tapi gue kaget juga banyak juga homage sampai 5 juta, 10 juta gitu bro. Menurut lu kira-kira rekomendasi lu gimana? Untuk homage ya kalau baru mulai mungkin pilih brand yang paling terkenal. Paling terkenal sekarang nomor 1 menurut gue di dunia jam homage itu Pagani Design. Wah, Pagani Design nomor 1 ya bro. Paling terkenal nomor 1 Pagani Design. Ini kita nggak bicara quality lah ya, pokoknya yang paling famous sekarang Pagani Design. Ya, ini gue pakai dan gue nggak malu pakainya. Batman, GMT. Nah, tapi selain dari itu sebetulnya banyak brand lain yang kualitasnya sama dengan Pagani Design, harganya juga mirip-mirip. Cuma kebetulan Pagani Design yang paling terkenal. Salah satunya ini dong, Lexic ya, Lexic. Lexic. Gimana Lexic bagus itu kayaknya gua yang pertama bawa brand itu deh. Di Indonesia kayaknya yang lain nggak ada deh yang jual brand itu. Canggih lo bro. Kayaknya. Jadi gua termasuk ini belum ada yang review juga nih Lexic Pepsi Bezel. Belum ada ya. Rata-rata Pagani Design semua. Iya. Nah, terus kalau lu bicara harga, ada yang harga di atas 5 juta. Nah, iya, itu rekomend gue beli nggak apa? 5 juta udah gue beli Tech Heuer aja kan, bro. Gimana bro menurut lu? Nah, daripada Tech Heuer, kalau menurut gue pribadi, daripada Tech Heuer second, ini kualitasnya lebih bagus ini menurut gue. Yakin banget lo ya? Tapi kayaknya Tech Heuer sekarang bermain di high-end ya bro ya. Dia kayak udah nggak low-end lagi ya. Maksudnya dia udah bermain di atas almost 100 million nih jam-jamnya. Kayaknya dia mau ambil pasar atas ya.
Belakangan soalnya di take over, CEO-nya diganti sama namanya Jean-Claude Biver kalau nggak salah. Apa mungkin? Jadi dia, ya. Gimana bro? Gimana? Sorry. Ya belakangan CEO-nya kan diganti Jean-Claude Biver, kalau nggak salah namanya itu deh. Jadi si Jean-Claude Biver ini nanganin Tag Heuer sama Hublot sama Zenith kalau nggak salah. Oke. Jadi dia bikin, makanya belakangan model-model Tag Heuer itu dibikin ya, kayak Hublot ya, mirip kayak Epi kan, kayak ya, Epi kayak Hublot gitu kan. Iya, karena itu gayanya si Jean-Claude Biver. Oke. Gitu. Ya mungkin dia menyasar ke high end mungkin ya. Tapi ya kalau gue daripada ya balik lagi yang tadi, daripada yang harga segituan, gue mending pilih yang ada brand name yang benar-benar udah terbukti. Rolex, AP, RM, Patek. Oh gitu. Mendingan itu karena sekalian investasi. Back to how much, bro? Kadang-kadang hobi kita bikin nguras duit juga, bro. Bahaya, bro. Nanti beli jam 100 juta dijual 15 juta. Gimana, bro? Iya. Ya makanya kalau dulu kan no option, bro. Maksudnya gini ya, kan adanya Homats ini memang ya gimana ya? Memang harus orang yang udah ngerti jam kalau menurut gua. Justru pasarnya tuh orang udah ngerti jam. Yang kayak lu bilang itu kan. Gua pengen jam serasa Rolex atau serasa AP tapi harga murah. Ya it's okay lah, ya kan? Kita bisa jalan-jalan kemana. Dan jam homage itu bukan cuma karena kita pengen harga murah doang, bro. Jadi kadang-kadang kita tuh pengen cobain satu jam, cocok nggak di tangan kita? Dengan ukuran yang sama, dengan model yang mirip, cocok nggak? Jadi sebelum kita beli Patek, sebelum kita beli Patek harga 1 M, beli dulu yang 2 juta. Cocok nggak di tangan kita kira-kira? Kalau cocok, ya udah beli Patek. Gitu. Kadang-kadang dipakai juga, ada gunanya juga untuk itu. Gitu. Biar jangan terus balik harga sedikit. 500 juta 1 M di tangan lu nggak cocok ya. Ternyata nggak cocok. Berarti opportunity pasarnya sangat luas ya bro ya. Jam-jam Homats ya. Luas banget. Soalnya sekarang ini barang dari China masih murah walaupun kualitasnya sudah jauh di atas harga. Iya. Jadi kalau kita lihat ke zaman dulu barang dari Jepang itu dicibir loh. Karena barang dari Jepang banyak niru. Kita bicara 50-60 tahun lalu, banyak dicibir. Kalau gue baca dari sejarah ya, gue belum hidup 50-60 tahun lalu lah. Cuman baca dari sejarah zaman dulu, karena banyak niru, barang Jepang tuh dicibir jelek. Tapi awal mulanya mungkin memang jelek, tapi belakangan mereka improve, lama-lama jadi bagus. Sekarang kualitas Jepang bagus gitu. Jadi sekarang China ini harganya masih di bawah, lama-lama kelihatannya akan naik harganya. Oh gitu ya. Karena sekarang jam-jam emas harganya udah mulai pada naik, bro. Beda dibanding waktu 1,5 tahun lalu. Beda gitu loh harganya. Jadi naik ya? Udah mulai pada naik. Tapi nanti kalau naik, dia tetap dapat pasarnya nggak tuh? Let's say dia naik mungkin seharga jam-jam yang memang di kelas menengah gitu. Jadi dia naik, dia improve quality. Jadi sekarang kita bicara Pagani Design ya, udah keluar Pagani Design Premium sekarang. Harganya semua di atas 2 juta. Boxnya beda, finishingnya beda. Salah satu termasuk yang gue order ya bro ya, belum gue unboxing nih. Belum nyampe barangnya. Iya, belum datang ya. Pagani Premium. Nanti sekitar 2 minggu, 3 mingguan lagi bakal datang lagi satu model Pagani Premium yang baru bro. Nanti lu pasti belilah kayaknya. Gue harus beli box lagi yang baru dong. Ini box gue cuma isi 6 jam. Gue pikir cuman kalau gue pribadi ya, kalau boleh jujur, brand gue tuh Rolex, AP yang gue suka lah ya. Dan gue punya model-model favorit ya. Ya terus terang ada beberapa jam ya gue belum sanggup beli lah. Jadi sebenarnya gue jujur dengan ada Homats ya gue merasa gue beli Homats aja dulu gitu. Ya kan? Iya. Gimana ya? Ya, yang penting kita happy aja lah. Yang penting gue nggak beli jam KW gitu aja udah. Betul. Happy karena quality quality dan kita pernah tahu barang gitu bro. Kalau menurut gue gitu, kita tahu jamnya gitu, mengerti jam gitu. Benar. Gue pakai jam ini aja pribadi. Bagus bro itu.
cerita pribadi kemarin bro, minggu ini ya, apa minggu lalu? Minggu ini gua tuh mau beli G-Shock bro. Oh, G-Shock yang baru, yang GBX 100, yang bezelnya hitam semua. Itu gua lihat online bagus. Digital apa analog tuh? Dua-duanya? Digital. Nah, tapi gua ketemu satu homage-nya, mereknya Digitech. Harganya murah, cuman 150.000. Oh, gokil. Nah, gue pikir daripada gue beli G-Shock nanti nggak suka, gue beli dulu Digitech-nya. Karena gue udah minta tokonya bandingin ukurannya. Oh. Side by side, fotoin dong. Ukurannya sama nggak? Ukurannya sama kan? Ukurannya sama, gue beli Digitech. Gue pakai di tangan nggak cocok bro di tangan gue. Kegedean. Oh. Kegedean. Jadi gue nggak jadi beli G-Shock. Nah, itu salah satu gunanya jam homage. Oh. Tapi yang Digitech ini kepake juga, ada stopwatch-nya, terus dia tahan air. Jadi gue pakai juga gitu. Ya pasti kuat itu, tetap kuat itu jamnya. Iya, water resist juga. Kenapa lo tiba-tiba pengen punya G-Shock bro? Senang aja? G-Shock senang. Brand-brand yang gue senang itu Casio, Seiko, Rolex. Nah Bro Handi ini karena udah di Zoom nih, ya special for you lah ya. Maksudnya kedepannya Good Life Bandung nih, lo mau bermain di jam apa nih? Apa hanya jam homage, lu perluas lagi jaringannya? Apa lu plan ke depannya gimana nih, Bro Handi? Gua dari awal itu gua cari jam yang value-nya jauh di atas harganya, bro. Jadi harganya 1 juta, tapi value-nya 15 juta misalnya. Jamnya 2 juta, value-nya 20 juta, jamnya kayak begitu. Sampai saat ini gua baru nemuin di jam homage. Oke. Yang kayak begitu. Jadi selama itu masih begitu, gue akan terus nambah-nambah brand baru, model baru di toko gue. Pokoknya semuanya harus punya nilai lebih lah. Nilai yang misalnya dia unik banget. Karena ada juga di toko gue bro, jam cuma harganya 100.000 bro. 100.000 tapi dia unik karena dia loopnya semua dialnya terang. Itu jam cuma harga 100.000. Gitu. Itu jadi punya keunikan sendiri. Ya guys, nonton YouTube-nya Handi ya. Handi Handi jam Handi ya. Handi Time ya. YouTube gua. Ya. Jadi YouTube gua Handi Time, toko gua Good Life BDG. Ya. Nah, kedepannya bro, homage ini gimana? Dia akan ada perwakilan nggak? Kedepannya sistem bisnisnya apa? Jadi maksudnya dia punya service outlet, apa dia punya aksesoris, apa dia intinya dia punya toko lah, toko gimana? Nanti ke depannya apa tetap model kayak gini? Tradingnya online? Ya lu. Kalau gua ngarepinnya mereka nggak punya service center sendiri, karena begitu mereka punya perwakilan sendiri, misalnya di Indonesia ada service centernya, otomatis harganya akan jauh bro. Otomatis harganya akan jauh. Jadi balik lagi gue nyari yang nilainya jauh di atas harganya. Tapi kalau jamnya tiba-tiba something rusak itu gimana bro? Untuk jam-jam homage ini? Itu kan bisa diservis di toko jam manapun bro. Oh bisa. Jangan lupa itu kan movementnya kan ada ya? Spare part-nya ada, pair-pairnya, baut-bautnya ada ya? Oh dia mesinnya Seiko ya, sama ya? Lu ke Seiko aja beres. Jadi itu movementnya kan umum bro, bukan movement yang high end gitu. Bukan movement yang harganya 50 juta kayak begitu. Jadi hampir semua watchmaker bisa. Untungnya jam seperti itu ya. Jam bisa servis di mana? Kalau mobil kan beda bro. Lu mobil sore lah, mobil Cina, mobil Eropa beda. Ya. Jadi ibaratnya kalau mobil Toyota itu kan hampir semua bengkel bisa benerin bro. Karena dia mungkin mesinnya umum gitu kan, spare partnya banyak didapat di mana-mana, gampang diganti-ganti gitu kan. Tapi kalau kita bicara Mercy atau Rolls Royce yang nggak bisa, bahaya kalau dibawa ke bengkel pinggir jalan gitu kan, nanti malah rusak. Nah ibaratnya gitu. Ini kita pakai mesin yang umum, jadi di mana aja kita servis bisa. Gitu. Tapi kalau gua jujur bro ya, kalau gua sih jujur, keren. Keren. Kayaknya lu nyuruh gua ini lagi nih ntar malam nih. Ini cuma satu. Kalau gua sekarang gini, apakah nggak bicara terlampau
apa ya tadi gue ya let's say dengan harga 1-2 juta ya, maksudnya ya seperti lu bilang lah, banyak keberanian orang memiliki jam homage gitu. Salah satunya ya memang puas dengan kualitinya, tapi tidak takut terhadap something happen gitu, karena dia pikir ya sorry, mungkin ya udahlah kalau something happen 1-2 juta lah ya cengli lah gitu lah, ibaratnya gitu kan. Beda lo kalau beli barang juta, 100 juta lo harus cari, wah ini gimana kalau rusak nih gitu kan. Tapi jadi nggak ada nggak enaknya bro, kita pakai jam yang mahal misalnya 100 juta. Nggak enaknya itu kita bawa misalnya ke pasar atau ke mana. Jadi kita jadi risih gitu, takut kita. Benar. Kan ngapain gitu kita begitu-gituan. Ngapain, mendingan kita pakai yang bikin kita nyaman. Ya nggak, yang bikin kita nyaman ya ini modelnya bagus, mesinnya akurat. Maksudnya kualitasnya tinggi, harga 1,7. Gue di tengah jalan misalnya dirampok, ya gue kasih lah. Gue nggak kenapa-napa. Atau misalnya gue jatuh, pecah, rusak. Nggak apa-apa bro. Ya 2 juta, udah selesai. 2 juta kan, cuma 2 juta ibaratnya gitu kan. Jadi banyak fleksibilitinya bro. Yang kayak gue bilang tadi, kalau rusak ya udahlah ya kan. Kalau ya misalnya jatuh apa gimana ya, hilang apa gimana ya kita ya udah gitu. Maksudnya nggak terlalu worried gitu kalau kita pakai di jalan ya, gitu bro ya. Iya. Ya, terus jadi, satu lagi bro, gue baru ingat tadi poin yang lu bring up soal apa jam yang Tag Heuer juga mulai menyasar ke high end. Ya mungkin itu ada benarnya ya, tapi kita perlu lihat juga harga resale value. Karena gue dari kecil demen jam, gue tuh ikut forum segala macam, banyak cerita orang belakangan nyesel bro. Mereka koleksi banyak tipe jam yang harganya belasan juta, puluhan juta. Mereka jual nggak ada harganya. Tapi ada juga orang yang bilang, gue nggak lihat harga karena gue beli bukan untuk gue jual lagi. Nah, tapi jangan salah bro. Kadang-kadang barang yang kita punya, kita demen banget nih selama 5 tahun ke depan. Tapi begitu kita tahu kita mau jual lagi, nggak ada yang mau beli, kita bisa jadi nggak suka sama jam itu. Kita kurang menghargai ya. Iya, berarti orang lain kan kurang menghargai jam kita. Kita dulu beli 70 juta. Sekarang jual berapa? 7 juta. Iya. Sakitnya tuh di sini gitu. Yang tadinya kita gitu demen banget sama jam itu, jadinya kita jadi kurang demen gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kecuali kita memang betul-betul kita miliuner. Kalau miliuner ya beli harga 70 juta ya dianggap kayak kita beli barang 2 juta, bro. Gak masalah kalau kayak gitu. Memang ya karena gue juga banyak teman-teman kolektor juga yang gue nyesel nih beli barang yang sebetulnya bagus, tapi harganya belasan juta. Mereka belakangan nyesel bro. Akhirnya mereka udah jangan pilih yang tengah-tengah katanya. Pilihnya yang benar-benar top brand atau lu beli yang murah. Gitu. Banyakan belakangan begitu bro. Gitu. Ya tapi balik lagi ke masing-masing sih. Iya, inilah makanya bagaimanapun ada produk baru ya, publik menilai akan pasti memberikan impact terhadap produk-produk yang sudah existing gitu, pastilah di segmen marketnya begitu. Ya kan, jadi cara pandang orang jadi banyak gitu ya. Ada yang suka, ya seperti jam homage ini kan ada yang suka, ada yang memusuhi, ada yang masih malu-malu pakai homage, ya kan? Ada yang takut nggak dihargain pakai homage, ya kan? Tapi ada yang suka mau koleksi, ya kan? Kalau gue sih kepengen koleksi bro, nanti gue koleksi tuh homage gue tuh. Nih, gue punya jam homage nih. Tapi dasarnya, bro, tetap kalau tidak ditunjang oleh produk quality, ya kan? Tetap orang juga nggak akan menghargai. Jadi makanya gue katakan gue appreciate-nya terhadap dia punya kualitas gitu. Dia punya kualitas dan dia punya harga yang sangat-sangat terjangkau, luar biasa. Cuman itu aja kelebihannya. Gue juga nggak ngerti deh. Benar, ya balik lagi yang tadi, harga China, bahan Jepang, desain Swiss. Iya, itu udah. Kalau es tuh udah es campur tuh bro, ada durennya, ada sirupnya, waduh. Iya, jangan terbalik ya
Harga Swiss, desain China, jangan terbalik. Ya Bro Andi, mantap. Jadi mudah-mudahan aja nih video ada yang nonton, ada yang komen ya. Kita lihat reaksinya gimana. Karena Homats ini udah banyak diulas ya. Mudah-mudahan penjelasan Bro Andi ini menambah wawasan orang terhadap jam-jam Homats ya. Ya guys, kalau ada komen, ada apa, ada pertanyaan ke Bro Andi, langsung aja ya. Atau nggak lu buka di Instagram, nanti gua buat buka di description-nya alamat IG Bro Andi. Bro, ada pesan-pesan untuk netizen? Ada pesan-pesan untuk netizen? Mungkin ini Bro, boleh nggak pesan-pesan gua minta 3. Yang pertama untuk pemula, untuk yang udah setengah ngerti jam, ada untuk orang yang udah ngerti jam banget. Boleh nggak lu kasih pesan-pesannya apa ya? Apa pesan lu general aja? Pesan gua general aja lah ya. Ya, oke. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi jangan langsung jam China pasti jelek. Cobain dulu. Coba dulu. Maksudnya nggak usah beli, lu coba dulu aja. Lihat punya teman misalnya, lu pakai di tangan lu. Lu amati detailnya kayak gimana. Jangan dibandingin sama Rolex sama Patek lah ya. Udah pasti finishingnya beda, udah pasti beda. Tapi kita lihat bandingin sama yang harganya 5 kali lipat deh. Iya. Yang bukan buatan China, yang buatan misalnya buatan Jepang, yang harganya 5 kali lipat. Itu kualitasnya sama loh. Kualitasnya sama loh. Jadi tak kenal maka tak sayang. Coba dulu, lihat dulu, cobain dulu di tangan, amati dulu detailnya, baru kita bisa ngejudge. Gitu. Satu, gua boleh tambahin Bro, hati-hati. Hati-hati apa Bro? Hati-hati ketagihan. Oh iya, hati-hati ketagihan. Ada model baru lagi, Aduh, gokil. Aduh. Jadi gue pertama-tama itu tujuannya bukan buat dagang Bro. Gue tujuannya itu penasaran yang pertama. Penasaran, apa betul gitu. Ada yang 150.000 otomatis. Gue beli, ketagihan Bro. Ketagihan lama-lama gue pikir kenapa gue nggak jual aja gitu. Karena gue juga dikit banyak ngerti jam. Ternyata ada yang seperti ini gitu. Yang nilainya jauh di atas harganya. Gitu Bro. Mantap Bro Andi. Oke, gua rasa udah cukup ya. Kita udah ngobrol ada 20 menitan. Thank you Bro Andi. Ya. Thank you juga, gambar lu agak mudah-mudahan ini gambar lu sih timbul nyala tapi nggak apa-apa. Intinya suara lu udah kedengeran, penjelasan lu udah kedengeran. Thank you banget. Mudah-mudahan bisa sharing lu bisa menambah wawasan dari netizen yang memang mau ingin tahu mengenai jam-jam Homats ya, termasuk gua lah ya. Bro Andi, thank you banget. Mudah-mudahan sukses selalu Bro. Ya. Iya. Oke, toko lu tambah maju. Lagi. Ya, kita keep kontak ya. Oke, thank you Bro. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Live ya. Oke guys. Ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Kita bertemu di next video selanjutnya. Stay tune.